pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Oleh sebab itu kita harus bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Demikian juga kalau saat ini ya, untuk kegiatan guru penggerak, yaitu harus melakukan satu kegiatan, yaitu pelaksanaan aksi nyata budaya positif ya. Jadi pelaksanaan aksi nyata, jadi apa saja yang akan dilakukan oleh guru penggerak, hal-hal positif apa yang akan dilakukan di dalam sekolah kita untuk menunjang kegiatan guru penggerak dan juga untuk menunjang kegiatan kita di SLB Putra Harapan ini. Oleh sebab itu saat siang hari ini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung ya kegiatan ini, dan di dalam pelaksanaannya pun kami yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya juga akan mendukung, karena beberapa saat yang lalu kehadiran atau pelaksananya guru penggerak di SLB ini juga karena dukungan kita semuanya, dan kita juga akan selalu mendukung dan berdoa supaya guru penggerak tersebut benar-benar bisa menjadi penggerak di sekolah kita, sehingga terwujudnya sekolah kita yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih berguna bagi semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terima kasih, dan saya berharap untuk guru penggerak lebih aktif di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, supaya menjadi guru yang benar-benar menjadi guru penggerak baik di sekolah dan dimanapun yang berada. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Yudianti, yang sudah membuka kegiatan siang hari ini, yaitu pengimbasan tentang aksi nyata budaya positif di modul 1.4 A.10 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mau untuk belajar bersama dalam kesempatan siang hari ini. Oke, dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang motivasi dan kebutuhan dasar manusia, yang ketiga tentang disiplin positif, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Di sini mengutip dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Di sini yang kita percaya bersama selama ini bahwa kita sebagai guru itu ketika menyelesaikan masalah atau mengontrol murid-murid kita itu memiliki kepercayaan yang pertama tentang ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita bisa mengendalikan seluruh perilaku dari peserta didik kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini misalnya dengan kita percaya bahwa dengan kita memberi reward, dengan kita memberi pujian yang terus-menerus itu akan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Di sini biar anak-anak itu selalu ingat apa yang kita katakan, kita biasanya menanamkan rasa-rasa bersalah, misalkan ojo ngono to, iki lo wes disiapkan seperti ini, masa tidak dilakukan. Nah, seperti itu adalah merupakan contoh kita memberi rasa bersalah kepada peserta didik kita. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa kepada anak didik kita. Jadi
Kadang kita merasa kita sudah dewasa, kita sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang tepat, kita jadi memaksakan kehendak. Misalkan sebenarnya anak ini tidak suka kura-kura, tetapi karena kita merasa orang dewasa, oh kita juga harus belajar tentang kura-kura, kita harus ayo kita mewarnai kura-kura bersama hari ini, tanpa kita memperdulikan anak ini mungkin punya trauma tersendiri terhadap kura-kura. Nah, di sini dalam teori kontrol ini ilusi-ilusi tersebut yang harus kita rubah dalam perubahan paradigma belajar. Nah, untuk merubahnya apa yang harus kita perhatikan bersama, yaitu kita harus memperhatikan motivasi dari perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika seseorang atau anak itu mau mengikuti instruksi dari kita, mau melaksanakan setiap tugasnya, ada 3 motivasi yang terlibat. Yang pertama, untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Jadi misalkan saya mengerjakan PR matematika karena saya tidak mau besok dihukum, karena saya tidak mau besok dijejer. Itu contoh motivasi untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya saya belajar matematika dengan giat agar saya terpilih menjadi peserta lomba MIPA tingkat kecamatan. Nah, itu kita ingin mendapat penghargaan atas usaha kita. Yang ketiga, yang kita harus ketahui bersama sebagai motivasi yang mungkin lebih baik daripada kesemua itu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita memiliki kepercayaan bahwa oh, saya harus belajar dengan rajin karena belajar adalah tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Nah, motivasi yang seperti itu pasti akan lebih panjang keberadaannya daripada motivasi hanya sekedar untuk mendapat nilai yang baik, hanya sekedar takut untuk dihukum. Jadi di sini kita sebagai guru harus memotivasi anak-anak agar mereka paham nilai-nilai apa yang harus kita percayai, bagaimana cara memunculkannya kita akan pelajari di bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, dalam keseharian kita sebagai guru kita pasti menemui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, baik itu konflik antar teman, kemudian masalah emosional yang terjadi kepada anak. Pokoknya kadang yang kita tahu ini anak itu membuat masalah terus, ini anak membuat rusuh terus. Tapi di balik semua itu, sebelum kita menjatuhkan vonis bahwa anak ini bermasalah, kita harus pahami dulu dari perilakunya tersebut apa sih yang ingin anak-anak itu munculkan. Jadi dari masalah-masalah anak tersebut kita harus coba menganalisis apa kebutuhan yang ingin dipenuhi dari perilaku yang ditimbulkannya. Yang pertama misalkan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan atas kesenangan atau kebutuhan anak untuk merasa dirinya itu senang dan bahagia. Yang ketiga, kebutuhan atas cinta kasih sayang atau untuk diterima, dipahami dan dipedulikan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, yaitu dia bisa membuat pilihan-pilihannya sendiri sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir, kebutuhan tentang penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi dalam perilaku anak yang mungkin kita anggap bermasalah, perilaku anak yang kita anggap membuat rusuh, kita harus bisa menganalisisnya. Kira-kira apa kebutuhan yang ingin dipenuhinya? Satu contoh yang ini sebenarnya sangat luar biasa yang sudah kita temukan di sekolahan kita. Salah satu contoh dari penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan teman-teman di sini itu seperti misalnya di kelasnya Pak Adil itu biasanya anak-anak di tengah-tengah pelajaran diperbolehkan untuk makan siang. Nah, itu adalah sebuah bentuk ketika kita mau memperhatikan kebutuhan dasar anak didik kita. Jadi ketika anak itu mungkin rewel, ketika anak itu mungkin mengganggu temannya, itu karena dia merasa lapar karena belum sarapan. Nah, itu kita juga
perlu untuk memfasilitasi memenuhi kebutuhannya dulu baru memberi pelajaran. Jadi anak bisa lebih fokus, tidak terganggu rasa laparnya. Nah, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ketika kita membuat pengajaran di kelas dengan metode yang menyenangkan, misalkan bernyanyi bersama, kemudian bermain permainan yang seru, itu anak akan merasa lebih bersemangat, itu karena kebutuhan atas kesenangannya terpenuhi. Kemudian ketika mereka butuh cinta dan kasih sayang, itu biasanya anak-anak yang caper seperti itu ingin selalu diperhatikan. Biasanya kalau anak-anak C itu kan biasanya sering memeluk gurunya, pokoknya nggak mau gurunya dibagi dengan teman-teman yang lain. Itu biasanya mereka ingin kebutuhan atas cinta kasih sayangnya dipenuhi. Kemudian kebebasan, ketika ada anak yang mungkin bisa kita bilang bandel, kita bisa bilang anaknya sulit diatur, itu mungkin dia punya pilihan-pilihan yang berbeda dari kita yang mungkin kurang kita perhatikan. Yang terakhir, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Misalkan anak yang jahil kemudian suka menantang temannya, itu mereka butuh diakui kemampuannya. Jadi sebisa mungkin kita harus peduli dan peka atas kebutuhan-kebutuhan anak didik kita. Yang dapat kita terapkan dalam pembuatan disiplin positif yang ada di sekolah kita misalnya. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Nah, disiplin yang positif itu kan kadang kita memaknai kata disiplin itu dengan hukuman, peraturan yang tegas yang tidak boleh dilanggar, harus seperti itu untuk menjaga ketertiban kita semua, seperti itu. Tapi di sini yang masukan yang saya terima selama pembelajaran guru penggerak ini, kita belajar tentang disiplin positif, yaitu kita bersikap baik dan bersikap tegas di waktu yang sama. Jadi bukan galak tapi tegas. Di sini kita menunjukkan sikap menghormati anak itu sendiri supaya kita pun juga dihormati. Jadi kita senantiasa menaruh anak bukan sebagai objek, tetapi sebagai teman untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian disiplin positif membantu murid merasa dihargai, memiliki ketertarikan antar dirinya dengan guru dan teman, sehingga merasa menjadi bagian dari kelas. Di sini disiplin positif juga menumbuhkan anak itu menjadi bagian dari komunitas. Jadi tidak merasa dia individu yang tidak bisa diatur atau individu yang tidak bisa disentuh, tetapi dia bisa memaknai dirinya sendiri sebagai satu kesatuan dari komunitas yang juga harus berkontribusi dalam terciptanya suatu ketertiban di lingkungan tersebut. Kemudian memiliki komitmen untuk menjaga tindakan, misalkan pemberian hukuman itu harus relevan dengan kesalahannya. Misalkan itu namanya dinamakan konsekuensi ya, jadi bukan lagi hukuman. Jadi misalkan ada anak yang menumpahkan minuman, itu bukan kita suruh berdiri di depan kelas memegang kuping atau disetrap atau dijejer gitu, tetapi ketika ada anak yang menumpahkan minumannya, konsekuensinya harus dibersihkan seperti itu. Jadi pemberian konsekuensi itu harus relevan dengan kesalahannya. Misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya, bukan lantas dikeluarkan dari kelas untuk tidak mengikuti pelajaran, tetapi kita ajak bersama-sama untuk membersihkan kelas, seperti itu. Itu salah satu penerapan disiplin positif. Kemudian melalui disiplin positif kita juga dapat menerapkan atau memberikan keterampilan-keterampilan yang positif yang diterapkan dalam masyarakat. Jadi misalkan melalui disiplin positif kita dapat mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan, terus saling menyayangi dengan teman-temannya, menumbuhkan kepedulian sosial kepada teman. Kalau ada teman-teman yang mungkin sedang makan siang bersama, terus temannya ada yang lauknya kurang, kita ajak anak-anak kita untuk berbagi. Melalui hal seperti itu, maka kemampuan sosial anak juga akan terbina. Kemudian mengajak anak menemukan sendiri masalah dari pemecahan dari masalahnya. Jadi bukan selalu kita yang menjadi
hakim dalam permasalahan anak-anak, tetapi kita harus memunculkan bahwa kesalahannya apa itu dan konsekuensinya apa juga harus muncul dari anak-anak itu sendiri, sehingga di kemudian hari anak-anak itu paham kalau tindakan tersebut kurang benar dan tidak mengulangi di masa depan. Di mana posisi kita sebagai guru untuk mengontrol kondisi di dalam kelas. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama yang adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum ini misalnya kalau ada anak yang berisik, terus kita pukul-pukul papan terus hehehe nggak pareng, ayo nggak pareng. Nah seperti itu kita bisa disebut sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya dengan suara lembut, kemudian mendekati anak-anak dibisiki ngono kan. Piye to Nduk, wong wis dicekakne koyo seperti itu. Kok sik nakal, kok sik enggak belum dikerjakan, terus karepe iki lho, terus arepe piye. Nah, seperti itu kalimat-kalimat yang seperti itu menanamkan rasa bersalah kepada peserta didik kita. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi juga merupakan pengontrol sosial dari perilaku murid tersebut. Misalkan, ayo sudah dibantu toh kemarin, ayo toh dikerjakan, kemarin harus dibantu sama bu guru. Nah seperti itu. Tapi di sini posisi kita menempatkan posisi sebagai teman itu juga berisiko. Salah satu resikonya karena mungkin anak sudah merasa dekat dengan kita, bisa jadi anak itu jadi lama sama kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk misalkan dalam kondisi yang berbahaya untuk segera dituruti oleh murid itu. Kalau kita terlalu bermain di posisi kontrol sebagai teman ini, kita bisa jadi disepelekan oleh murid kita, sehingga keterlaksanaan pembelajaran juga bisa terhambat kalau kita tidak bisa mendapatkan bimbingan yang benar. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Di sini seperti kita ketahui, pemantau itu sebagai pengawas saja. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang tidak sinkron, misalkan antara peraturan dan perilaku di kelas, itu kita hanya menanya-nanyai saja. Misalkan ketika anak itu seharusnya menjaga kebersihan di kelas, misalkan membuang sampah di tempatnya, ayo peraturannya piye, membuang sampah di mana. Nah seperti itu ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini yang kita harapkan guru bisa menjadi manajer dalam pembelajaran. Di sini kita sebagai mentor dan bisa menjadi teladan, juga menjadi teman untuk berproses bersama anak didik kita dan mendukung anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi di sini ketika kita menghadapi suatu masalah, kita kembalikan kepada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jadi bukan langsung menghakimi bahwa kamu telah melanggar peraturan, tetapi kita harus pelan-pelan menyadarkan anak itu tentang perilakunya yang mungkin sudah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh seluruh warga kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu apa yang menjadi inti pembicaraan kita siang hari ini? Keyakinan kelas ini adalah suatu yang kita yakini dan yang kita terapkan dalam sebuah kelas yang kita kelola. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di suatu lingkungan. Kemudian semua warga kelas harus berkontribusi dalam penetapan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari beberapa poin di depan dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas merupakan perilaku yang harus dipenuhi oleh seluruh warga kelas di lingkungan tersebut.
Untuk bagaimana membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah ada. Mungkin sebelumnya masih berupa peraturan kelas atau tata tertib sekolah, itu kita diskusikan bersama. Kemudian anak-anak juga diajak untuk mengemukakan pendapatnya. Yang selanjutnya mencatat semua masukan-masukan yang ada dari peserta didik. Kemudian kita cek lagi bagian mana yang bisa kita terapkan sebagai keyakinan kelas. Kemudian kita susun dalam kalimat-kalimat yang bagus, dalam gambar-gambar yang bagus. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang mudah dibaca. Contoh-contoh keyakinan kelas adalah seperti ini. Misalkan biasanya dalam peraturan kelas tertulis setiap siswa harus datang di sekolah tepat waktu, harus menjaga kebersihan ruangan kelas, melaksanakan piket setiap pulang sekolah, memakai baju seragam yang lengkap. Nah, seperti itu adalah contoh dari peraturan kelas di mana mengikat kaku dan spesifik. Tapi di sini ketika kita sudah mengkonversi menjadi contoh-contoh keyakinan kelas, di sini kita ajak anak-anak untuk memahami apa kebutuhan mereka yang ada di dalam kelas tersebut. Misalkan anak-anak memiliki kebutuhan untuk merasa aman, saling menyayangi, tidak ada bullying. Jadi kita bisa menyimpulkan bersama bahwa kita semua harus saling menyayangi di dalam kelas tersebut dan menghormati. Jadi di sini dalam kalimat pengingatnya hanya kita semua saling menyayangi dan menghormati, tetapi ada proses diskusi untuk memberi pengetahuan kepada anak bahwa apa itu menyayangi, apa itu menghormati. Misalkan contoh menyayangi adalah kalau ada temannya yang tidak membawa peralatan tulis yang lengkap, kita bisa saling meminjami. Ketika ada teman yang membawa misalkan tas baru, kita tidak boleh merebut-rebutnya seperti itu. Nah, itu anak akan lebih paham tentang konsep itu karena kita juga ada kesempatan untuk menjelaskannya. Kemudian yang kedua, kami senang belajar dengan baik. Di sini kita juga bisa menanyakan kepada anak-anak didik kita bagaimana suasana belajar yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian kita semua mau bergembira di kelas ini, jadi sebagai guru kita juga harus terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Misalkan dengan kita juga selalu menjaga mood dalam pembelajaran. Jadi dengan kita tidak marah-marah merupakan sebuah contoh bahwa Pak Guru, Bu Gurunya juga bergembira ketika berada di kelas ini. Contoh-contoh yang lain adalah misalkan kita memunculkan nilai hormat menghormati. Di sini ada tertulisnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, dan contoh-contoh yang lainnya. Ketika saya praktek untuk membuat keyakinan kelas ini, seperti yang bisa kita simak, yang diawali dengan menyamakan frekuensi untuk menyiapkan anak-anak secara mental dalam proses diskusi yang akan dilakukan. Halo, selamat apa? Sekali lagi selamat. Nah, biar semangat gak? Biar semangat, lek Bu Muka bilang tepuk satu, tepuk peng satu. Berarti dicoba ya, tepuk satu. Satu tok Mbak Rini, tepuk satu. Tepuk dua. Kalau tepuk dua, peng dua ya. Satu, dua, tiga, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu, dua, tiga. Tepuk. Gitu biji dorong begini. Nah, ya didengarkan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa tuh itu keyakinan
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu biar kelasnya jadi seneng terus. Seneng gak lek kelasnya meriah? Seneng diseneni apa enggak toh? Enggak seneng diseneni. Nah, supaya anak-anak enggak dimarah-marah itu harus manut apa? Manut sama keyakinan kelasnya. Nah, lek kelasnya kotor ngono kae seneng enggak toh? Enggak seneng ya. Jadi kita harus apa? Menjaga kebersihan. Sing nyapu apa Pak Adin toh? Nah betul, sing nyapu kabeh kayak tadi Opek nyapu. Pintermu Opek nyapu jos. Besok kapan-kapan Sopian sing nyapu, pinter. Kapan-kapan gantian Mbak Rini nyapu, pinter. Itu namanya kita semua senang menjaga kebersihan. Yang kedua, lek dilokne koncone ngono kae seneng gak toh? Gak seneng toh dilokne koncone? Lek digutaki koncone seneng kok ndak? Ndak seneng, makanya kita harus saling menghargai. Gak pareng ngono kuwi ngetaki koncone, nyeneni koncone gak pareng. Nah, jadi Sopian karo Opek iki kudu sayang, nggak boleh nganu-nganu, oke? Oke, lek dianu Pak gurune kan juga nggak seneng loh dijiut Pak gurune ngene. Aduh. Lah, lek Sopian dijiwit karo Opek ya loro, ngono kuwi makanya kita harus saling menyayangi. Terus lek misale Opek pulpennya pensilnya hilang, dibantu kok enggak? Dibantu pinter Mbak Rini, dibantunya dipinjami. Nah, berarti kita harus menyayangi, menghargai dan saling membantu. Bu, mau tanya, lek miso ini bagus enggak toh? Enggak bagus. Sopo nek kene sing seneng dipisuhi? Gak seneng toh? Siapa yang seneng dibilang terima kasih? Ada yang seneng dibilang terima kasih? Seneng Mbak Rini? Seneng. Nah, untuk itu berarti jadi semua anak-anak seneng yo kalau bicaranya sopan. Permisi. Sopian, aku ngampel penghapusnya. Ngono bagus nggak? Bagus. Mas Opek, aku nyuwun mimi. Nah, nggih, itu namanya sopan, pinter. Jadi anak-anak kita semua harus bicaranya yang sopan. Gosok lime. Nah. Opek sing nempel deh. Kayaknya lo iki saya wis dilem sama Mbak ini, tempelnya sini. Plok nih. Nyot. Nah. Ayo siapa yang mau kasih lem lagi? Mau kasih lem? Kok iso?
bebas, misalkan kita buat seperti bingkai foto seperti itu juga boleh, kita buat poster seperti mading juga boleh. Yang penting semuanya itu harus mencerminkan kebutuhan dari kelas itu sendiri. Dalam materi selanjutnya kita belajar tentang segitiga restitusi. Di sini saya sendiri materi ini dalam proses perkuliahan. Jadi materi yang baru juga buat saya. Saya juga ingin teman-teman juga mendapatkan materi yang sangat bagus ini. Dan segitiga restitusi ini yang saya alami dan saya rasakan tidak hanya bisa diterapkan dalam pembelajaran, tetapi dalam keseharian kita sebagai orang tua. Hal ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi restitusi ini apa sih? Nah, restitusi ini dalam penyelesaian masalah bukan kita yang memvonis apa yang harus dilakukan anak, tetapi kita tawarkan anak untuk berpikir bersama dengan kita terkait dengan konsekuensi dari perilaku tindakannya. Di sini yang saya mau bagikan adalah ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan peserta didik kita atau anak kita, itu berarti dia juga ikut andil dalam penentuan keputusan tersebut. Jadi misalkan yang saya lakukan bersama Gisel, jadi menerima materi-materi dari guru penggerak, Gisel jadi prototipenya. Jadi saya terapkan hal itu kepada Gisel. Jadi misalnya seperti ini, masalah yang dihadapi adalah kelebihan jam untuk menonton YouTube di HP. Jadi screen time-nya dia sangat banyak. Jadi masalahnya kan ada di manajemen waktu ketika dia menggunakan gadget. Itu masalah utamanya. Nah, di sini pemecahan masalahnya bagaimana? Saya ajak diskusi dia tentang dampak positif negatif, apa manfaatnya menonton, apa manfaatnya dia nonton YouTube. Tetapi resikonya juga saya harus beritahukan kepada dia. Misalkan dengan fokus menonton selama sekian jam, itu menimbulkan efek negatif ke organ matanya, penglihatannya mungkin bisa lebih cepat minus, sehingga di masa depan nanti mungkin bisa menjadi penghambat cita-citanya. Misalkan ketika dia ingin menjadi atlet panahan karena matanya minus jadi terhambat, atau mungkin ketika cita-citanya menjadi desainer terhalang karena kondisi kesehatan matanya yang kurang sehat karena akibat dari screen time yang berlebihan itu tadi. Ketika anak itu sudah tahu apa dampak positif dan negatifnya, kita ajak dia untuk, jadi bagaimana, kamu masih pengen nonton kan, untuk sumber kesenanganmu nonton itu. Nah, karena kebutuhan dasarnya sudah kita ketahui, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Di sini tidak bisa kita cut 100%. Gisela tidak bisa menonton HP, itu akan membunuh kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan itu tadi. Jadi kita ajak berpikir anak itu bagaimana solusinya untuk mengurangi durasi menonton YouTube-nya agar dia masih bisa mendapat kesenangannya, yaitu kemudian dia bilang aku masih mau menonton tapi aku belum tahu jamnya bagaimana. Gisela akhirnya berkata seperti itu. Jadi saya tawarkan, kalau begitu, kalau mama bantu atur jam menontonnya bagaimana? Oke, nggak apa-apa, mengingatkannya pakai cara apa? Dibilangi atau pakai alarm? Dia memilih pakai alarm. Jadi kita membuat peraturan bersama ketika nonton itu dibatasi hanya 20 menit. Ketika alarm mulai dia boleh nonton, dan alarm selesai dia juga selesai menonton film, menonton YouTube-nya. Dan proses belajar seperti itu diharapkan bisa konsisten, dan ini sudah sekitar 1 minggu berjalan.
dan mulai konsisten meskipun ada sebuah kesalahan, yaitu masuk ke segitiga restitusi ini. Ketika saya tidak ada di rumah, dia kemudian menonton HP bersama saudaranya di luar jam yang ditentukan oleh AO tadi. Di sini dia menyembunyikan HP karena dia tahu itu merupakan suatu kesalahan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ketika kesalahan itu terjadi? Di sini kita bisa lakukan adalah validasi tentang tindakan yang salah. Jadi kita harus memberi pemahaman dia bahwa hal yang dia lakukan itu tidak benar, tapi bukan dengan langsung to the point, ini kamu lakukan kesalahan yang seperti ini, tidak. Tapi kita harus bertanya pelan-pelan tentang apa yang dilakukan tadi kenapa kok HP-nya disembunyikan, gitu kan. Kemudian dia menjawab, karena aku nonton. Terus kenapa kok disembunyikan? Iya, karena menontonnya tidak di jadwal yang ditentukan, seperti itu. Jadi kita berdialog dengan anak agar dia menemukan kesalahannya sendiri, agar dia merasakan proses berpikir untuk menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Kemudian kita kembalikan lagi kepada kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, jadi Gisela kesalahannya adalah menonton YouTube di waktu yang tidak ditentukan. Nah, kemarin yang sudah dibahas gimana menontonnya, kapan saja. Kemudian dia menjawab, mengulangi kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Setelah dia bisa menentukan kesalahannya dia sendiri, kemudian setelah dia menemukan kesalahannya sendiri, kemudian mengingat kembali kesepakatan yang sudah dibuat, tidak sampai di situ. Kalau kita hanya berhenti di situ, anak akan merasa bersalah terus-menerus karena sudah melanggar kesepakatan yang dibuat. Jadi kita harus melakukan segitiga yang bawah ini, yaitu menstabilkan identitas dengan cara kita harus memberi pengertian kepada anak itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya, iya dulu juga aku nggak tahu mengatur waktu itu bagaimana. Dulu aku juga nggak tahu menepati jadwal itu seperti apa. Tetapi karena aku sudah besar dan aku sudah belajar, ayo kita bersama-sama untuk belajar menepati kesepakatan yang sudah dibuat, yang sudah diatur kemarin harus kita laksanakan. Karena kita mau belajar bersama-sama jadi orang yang baik dan bertanggung jawab, misalkan seperti itu. Jadi di sini segitiga restitusi ini bisa menimbulkan kedekatan yang baru antara kita dengan anak atau anak didik kita. Jadi anak didik juga bisa merasa bahwa kita sebagai guru atau sebagai orang tua peduli tentang kesalahan yang dia buat. Kemudian untuk menunjukkan melalui menstabilkan identitas ini bahwa dia bukan satu-satunya orang yang bersalah di dunia ini. Jadi melakukan kesalahan itu wajar, melakukan kesalahan itu biasa. Tetapi sebagai manusia yang mau berusaha dan berkembang, kita harus belajar dari kesalahan dan agar tidak mengulanginya di masa depan, seperti itu. Baik, dari yang saya sampaikan mengenai budaya positif tadi cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya sebenarnya kenapa sih kita harus menumbuhkan budaya positif ini? Apa yang diharapkan muncul dari budaya positif ini? Itu bersumber dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi kepada Ingan Sosong Tulodo, Ingat Mangun Karso, Tutmuri Handayani. Nah, dari filosofi KHD tersebut, apa yang diharapkan akan muncul di dalam diri masyarakat atau khususnya anak-anak didik kita, yaitu kita harus menyongsong kepada profil pelajar Pancasila. Untuk detailnya, profil pelajar Pancasila itu apa, kemudian nilai-nilai positif apa yang diharapkan untuk muncul, mungkin akan kita bahas di pengibasan yang selanjutnya.
dan sudah kita pelajari bersama tadi terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan untuk kita bahas lebih lanjut? Mungkin bisa angkat tangan, monggo. Oke, Mbak Yani, monggo. Jadi gini Bu, aku tanya. Jadi bagaimana dengan tata tertib yang sudah ada di sekolah berhubungan dengan adanya keyakinan masing-masing? Oh gitu. Oke. Terima kasih Mbak Yani atas pertanyaannya. Jadi ketika sekolah kita sudah memiliki tata tertib yang ada dan sudah dilaksanakan bersama, kita kembali kepada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi di sini kita bisa meninjau ulang tata tertib yang sudah ada sebagai bahan diskusi kita dengan anak didik kita untuk menerapkan keyakinan kelas itu. Jadi di sini misalkan suatu contoh ketika ada peraturan hari Senin anak-anak upacara harus menggunakan pakaian seragam lengkap dari topi, dasi, ikat pinggang, sepatu. Nah, selama ini ketika ada tata tertib sekolah itu yang membuatkan kita sebagai guru, pihak sekolah yang membuat tata tertib tersebut kemudian memberikannya kepada siswa untuk diterapkan. Nah, di sini tidak ada ruang diskusi untuk anak memahami apa yang dimaksud, apa tujuan dari tata tertib tersebut itu dibuat. Misalkan satu contoh seragam lengkap ketika upacara hari Senin itu. Nah, kadang ketika ada anak yang tidak pakai topi pas upacara hari Senin itu kan bisa dibilang dijejer, dihukum, distrap, dipinggirkan dari teman-temannya seperti itu. Nah, anak mungkin merasa jengkel, merasa dokol sebab mungkin anak itu topinya tidak dipakai karena mungkin sudah rusak, mungkin hilang atau sudah terlalu jelek. Kita kan tidak tahu masalah yang dialami anak, tetapi dengan gampangnya karena tata tertib itu kita menjatuhkan hukuman kepada anak. Nah, melalui keyakinan kelas ini kita bisa berdiskusi kepada anak-anak. Kita bisa beri penjelasan kepada mereka bahwa memakai seragam lengkap waktu upacara itu gunanya agar kalau kepanasan anak-anak itu tidak pingsan. Jadi untuk melindungi kepala supaya tidak kena sinar matahari. Nah, kalau proses pembuatan tata tertib kan tidak ada proses-proses diskusi seperti itu. Nah, melalui keyakinan kelas ini bukan berarti menghapus tata tertib, tetapi menjadi ruang diskusi untuk kita menjelaskan perilaku-perilaku apa yang bisa dimunculkan, yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah yang ada di sini. Jadi di sini yang harus mematuhi tidak hanya murid, tetapi kita juga sebagai guru terlibat sebagai pelaku dari keyakinan kelas tersebut. Misalkan satu contoh, kita sepakat untuk merapikan barang-barang sesuai pada tempatnya. Nah, di sini berlaku tidak hanya untuk murid, tapi untuk guru saja. Misalkan ketika guru habis menghapus papan tulis, tidak hanya diletakkan di meja, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk meletakkan di tempat yang seharusnya. Jadi di sini ada suatu sinkronisasi antara perilaku anak dan perilaku guru. Jadi anak tidak menjadi objek saja, tetapi anak juga menjadi teman belajar bersama dan bisa melihat kita sebagai contoh untuk menerapkan perilaku yang positif di dalam kelas. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Yani? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan apa yang kita bahas ini sudah jelas, untuk mungkin kita bisa lakukan di kelas kita masing-masing, kita akan akhiri pengimbasan kita pada siang hari ini. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melakukan presentasi yang mungkin sangat banyak kekurangannya, sangat banyak hal yang harus diperbaiki. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama melalui pengimbasan kita kali ini.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita, terlebih untuk kemajuan anak-anak didik kita di SLB Putra Harapan Perkembangan ini. Jadi akhir kata, saya Kristi Oka Mahardika mohon pamit. Bila ada kurang lebihnya, mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan atau perilaku saya kurang berkenan di hati teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.